Ini nih, Poco itu tuh sangat pintar menyembunyikan sebuah handphone di sela-sela launching handphone yang sangat-sangat besar kemarin. Itu hype-nya tuh gede banget ya. Jadi ini handphonenya, Poco M6. Ini nih ya, yang sebenarnya bikin gua mau tanya-tanya sama Xiaomi Group. Kalau udah ada di Redmi, ngapain launching produknya di Poco juga? Mending kalau ada yang beda fiturnya atau speknya. Ini sama semua, beda harga sama stylenya doang. Tapi ternyata ya emang ya di sasar itu beda. Poco M6 ini emang dibuat lulus semua yang suka handphone performance maksimal di handphonenya. Dan lagian juga lu cuma bisa dapetin handphone ini pas online doang. Offline tuh udah bagian Redmi. Ini Poco M6 harganya kalau lu cek sekarang cuma beda 100.000 daripada Redmi 13. Apalagi e-commerce suka tuh ngasih voucher diskon di tanggal-tanggal gajian. Cuma yang pasti kalau udah sampai strateginya Xiaomi kayak gini, ini artinya mau Redmi atau Poco pun kayaknya udah sama-sama pasti tahu kalau barang itu bakal laku. Yakin gua. Kayak bodoh aja gitu kalau nggak laku malah main strategi kayak gini. Lihat aja di Shopee ya, si kembarannya aja 6.000 kejual barangnya. Terus yang kemarin kembar serupa beda harga ya, si Redmi 13C itu udah 10.000 unit lebih kejual, dan Poco C65 pun juga udah kejual sampai 10.000 lebih nih unitnya. Gila sih, ini laku bener. Baru official store-nya di Shopee, belum ke Tokped, terus e-commerce lain, bahkan toko-toko offline-nya. Ini market share seger banget nih kayak Xiaomi ya. Ya enggak sih? Ya tapi baik lagi, ya kalau sama kayak Redmi 13, handphone ini sama-sama susah dicela walaupun pakai chipset Rebranding Tech G91 dari si Helio G88. Paling celaannya ya sekarang itu ya nambah ya kayak gini karena ada dua lini handphone yang sama cuma beda harga aja. Dan di harganya ini yang cuma 2.099.000 aja udah aman banget. Dari kameranya 108 megapiksel yang gede megapikselnya, walaupun kelasan 2 juta ya tapi nggak usah ngarep banyak. Terus juga punya RAM gede pula 8 GB serta storage-nya pun besar buat kalian simpan apapun sampai gumoh di 256 GB. Poco dengerin nih cengan kita di sini ya yang upgrade RAM dan ROM-nya itu dibanding Poco M5 tahun lalu. Yang bedain paling dari style warnanya aja antara Poco sama Redmi. Yang ini punya dual tone glossy dari 3 pilihan warna, hitam, ungu, sama silver. Yang menurut gua sih ini simple dan manis ya stylenya. Gua pun cukup suka, dan ditambah juga ada pemanis dari logo Poco yang ada di sebelah kameranya. Dan ini gunain material kaca ya, nggak disunat. Bahkan IP rating handphone ini pun juga sama kayak Redmi 13. Sisanya sama persis deh. Dari ada audio jack, ear blaster di atas, terus SIM tray-nya ada di kiri, fingerprint tombol power juga ada, sampai USB-nya pun sama-sama udah USB-C. Asli nih, kalau lu ke counter handphone yang masih bawa Poco dijual di toko lagi ya kalau official kan udah nggak offline lagi jualannya. Jangan sampai ketipu, mending Redmi atau mending Poco, sama aja gitu. Kalau lu disuruh pilih, itu tuh toko cuma mau habisin stok handphone doang. Layarnya gue udah oke dan udah bagus buat di harganya. Dari ukuran 6,79 inci, Full HD juga, IPS dengan refresh rate 90Hz dan HBM-nya pun di 550 nits. Namun secara fisik pun juga masih tergolong tebal untuk bezelnya, khususnya di bagian dagunya yang paling tebal. Tapi setidaknya untuk kamera sudah punch hole jadi nggak kelihatan murahan banget ya. Ya emang lah udah aman lah handphone ini. Software pun juga udah dapat HyperOS basis Android 14 yang sama juga ini versi Lite-nya punya. Jadi dari segi animasi nggak seperti kelas atasnya, bahkan notifikasi panelnya pun masih ala-ala MIUI punya. Ya nggak apa-apa lah, biar nggak cepet lemot juga. Yang penting kan handphone ini juga masih dijamin sama update software selama 2 kali dan security patch-nya itu bisa tahan 3 tahun ya. Kalau soal iklannya gue sih nemuin saat lagi install aplikasi dan juga saat lo masuk ke aplikasi bawaannya. Secara notifikasi belum pernah nongol juga, jadi aman lah buat dipakai sehari-hari ya. Sekarang bahas performance testnya. Dari Antutu ini bisa dapat skor di 280-an ribu. Terus Geekbench-nya untuk singlenya itu dapat di 409 dan juga multinya di 1300-an. Kalau 3D Mark Quad Live-nya dapat di 225 poin dan slingshot-nya itu di 1900-an poin. Untuk gaming testnya sebenarnya udah ketebak juga dari kembarannya, yang mana di handphone ini pun juga ya sama-sama aja. Kayak di Mobile Legends settingan smooth high itu dapat rata-rata di 44 fps dan permainan selama 40 menit itu cuma makan 16% dan suhu tertingginya itu di belakang di 44 derajat Celcius. Lumayan hangat nih. Ya main di handphone ini yang paling pantangan itu buat dapetin frame rate di 60 fps di settingan yang kita tes ya. Ditambah memang grafis Mobile Legends pun nggak sesama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi sebenarnya buat main game ini ya udah aman-aman aja. Tapi kalau udah war emang agak-agak turun lah performance-nya. Kalau game PUBG ini di settingan smooth ultra dapat rata-rata di 36 fps dan permainan selama 30 menit makan 9% baterai dan suhunya yang tertinggi itu di 43 derajat Celcius depan belakangnya ya. Nah yang pasti buat main game PUBG di handphone ini tuh tidak disarankan untuk gunain gyronya karena ini masih virtual, jadi sangat-sangat tidak responsif, dan untuk secara gameplaynya pun juga terkadang suka naik turun yang sama seperti di Redmi 13. Jadi ya sekedar having fun aja di game ini masih boleh-boleh aja. Jadi memang sekali lagi ya gue jelasin soal
soal si Helio G91 Ultra ini tuh rebrandingnya dari chipset G88 maksud gua, yang peningkatan besarnya itu dia unlock settingan kamera yang bisa gunain di 100 megapiksel kayak di handphone ini, yang sebelumnya itu cuma di ngebuka mentok 64 megapiksel aja. Tapi kan balik lagi sih ya, nyebelin banget emang nih si MediaTek. Gua tau lah G88 itu chipset yang aman banget, super aman buat di lini entry level, bagus kan, dan cukup stabil juga buat di kelasnya. Cuma ya nggak gini dong cara mainnya. Untungnya lagi-lagi si Poco sama Redmi itu pinter, dikasih sama G91 sama Helio-nya, sama mereka di custom lagi, kasih embel-embel Ultra yang mana ini tuningan tambahan untuk mengoptimalkan dari segi hasil kameranya. Jadi nggak G91 yang polosan aja gitu. Ini nice nih, ini si Redmi ya sama si Poco. Tapi sebelum ke bagian kameranya, tambahan juga, ini handphone punya baterai di 5000 mAh dan juga pengecasannya di 33 watt. Lumayan oke, dan tentunya ini sudah dapat charger di dalam boxnya ya. Terus buat keamanan dia ada voice unlock juga, terus bisa fingerprint, koneksi jelas masih 4G, Wi-Fi dan Bluetooth juga aman, serta ini udah punya NFC. Sama sensor juga cukup kelasan entry, dan yang jelas ini belum ada gyroskopnya. Untuk kamera ya udahlah, sekarang dia udah punya di 108 megapiksel, jelas lebih oke, dan untuk fitur-fiturnya dia sih nggak banyak yang diberikan. Pertama, dari segi zoom digital ada opsi untuk zoom 3 kali, dan juga dipaksa zoom itu bisa hingga digital 10 kali. Dia ada fitur portrait juga buat kasih efek bokeh antara objek dan background. Secara hasil sih ya lumayan untuk di harga segini. Dan juga dia ada fitur night mode untuk kalian foto-foto di malam hari. Secara overall ini kamera udah oke buat jepret-jepret foto, apalagi kalau kita ingat ini harganya berada di sekitar 2 juta doang. Bakal di bawahnya sih gitu ya. Ya ini menarik sih, kelas entry level bawah gitu ya, udah semakin bagus hasil fotonya. Sedangkan untuk videonya dia hanya sebatas di Full HD 30 fps aja, sama kayak kamera depannya. Dan untuk perekamannya pun dia belum ada OIS, dan AIS-nya pun jadi di bawah-bawah jalan pun masih kerasa getarannya. Dan kalau bisa ya, mending sih shotnya statis aja, nggak usah banyak gerak, atau ya gunain gimbal aja untuk meminimalisir dari getarannya. Oke, ini adalah perkebunan lagi ya, bareng Poco M6 itu, HP yang gua sampai sekarang masih bingung kenapa dimasukin gitu. Tapi untung harganya masih biasa-biasa aja, bukan biasa lagi nih, tergolong yang murah dan aman gitu. Karena gue pribadi sih agak repot ya, kayak ya udahlah ya, HP di harga 2 jutaan pas gitu, gue nggak banyak komen gitu. Palingan ya ini sorry, oke. Nah gitulah megangnya. Palingan adalah yang gue yakin adalah kalau lu pengen beli HP ini pasti ini harusnya buat kerja aja sih, karena ya agak gimana juga sih, bukan buat konten juga ya. Tapi kira-kira begini, kalau di perkebunan yang banyak angin gitu. Tapi by the way, gue pengen ngingetin ya, G91 ini emang luar biasa gitu. Cuman gue nggak bisa marah-marah banyak karena ternyata ada Helio G85 yang harganya di atas ya. Kalau lu nonton Bego Teknologi lu pasti tahu konteksnya apa. Luar biasa memang. Terus gimana ya bang? Kalau misalnya ini ada suara motor-motor mobil gitu yang buat kerja-kerja di lapangan terus mau report, suaranya kira-kira robotik ya? Jadinya kayak begini. Nah ini kira-kira ya pinggir jalan ya, lu bisa denger gak tuh suara-suara motor, suara mobil, luar biasa gitu. Nah ini kan matahari di belakang gue sini ya. Ini sekalian deh gua review apakah layarnya kelihatan gitu. Masih kelihatan sih. Ini masih kelihatan gitu ya. Dia masih oke lah. Untuk pekerjaan di luar ruangan gue rasa sih masih bisa kepake dan masih layak-layak aja. Pertama dari mikrofonnya lu jelas ngomong apa gitu. Misalnya, Pak di sini ada presiden Pak. Ternyata Pak lagi beli apa nih tuh. Nah tuh ya jadi sponsor gratis tuh. Udah lah ya. Ngomong ya udah, kita balik ke studio aja. Gue udah gak bingung gue mau ngomong apa lagi. Let's go. Nah, sebelum gue kasih kesimpulan ke handphone yang sebenarnya bakalan sama kayak gue bilang di Redmi 13 kemarin, kita jangan lupain dulu nih, sebenarnya Poco M6 itu mendapatkan sedikit downgrade atau downgrade yang lumayan lah dari generasi pertamanya ataupun sebelumnya, yaitu Poco si M5, yang mana G99 pertamanya si Poco itu mungkin bisa dikatakan kurang angkat karena cuma kebagian yang masuk Indonesia, yaitu varian RAM cuma di 4 GB ya. Yang sebenarnya ini fine-fine aja buat penggunaan kasual dan bukan untuk
untuk full gaming. Namun karena kompetitornya langsung dihajar 8GB saat itu, pamor Poco M5 seketika langsung turun. Ya memang agak disayangkan sekarang si M6 itu turun ke G91. Tapi ya karena sekarang itu udah ada Poco M6 Pro yang bener-bener gokil banget speknya, worth it parah buat dihargai juga. Jadi ya si Poco M6 ini gunain ya sebagai jembatan antara harga Poco C65 dan juga Poco M6 Pro. Kalau ada budget sih ya jelas ambil M6 Pro aja. Tapi kalau lu duitnya bener-bener terbatas, ini boleh banget. Bener-bener nggak ada celah lah buat handphone ini buat dikomplain. Karena permainan harganya yang super pinter banget, kasih harga terendahnya yang bikin handphone ini semakin worth it buat dikonsider. Ingat nggak? Tahu nggak? Kalau gue bilang di review Redmi 13 itu, kalau misalkan harganya 2,5 juta aja, ini tuh handphone habis ya. Dan untungnya ini handphone harganya masih di 2 juta. Super kecil, bahkan pas launching kemarin malah lebih murah lagi. So intinya, kalau lu mau pilih antara ini dengan Redmi, ya pilih aja yang lu mau. Mungkin pilihannya tergantung lu Poco fans atau Redmi fans aja udah. Setidaknya Poco ini tuh ya udah kasih lebih murah karena kompensasi karena handphone Poco memang tidak dijual resmi secara offline ya. Jadi kalian nggak akan bisa nyobain ini di retail resminya si Poco ataupun si Xiaomi ya. Paling di counter handphone biasa ya. Itu pun gua rasa nggak bisa cobain juga kan karena ya masih di boxnya, masih disegel gitu. Jadi ya ini Poco M6 ini adalah handphone 2 jutaan yang menurut gua nggak perlu ambil pusing, tinggal beli aja. Karena dari speknya pun udah cukup bisa buat diandelin untuk penggunaan sehari-hari. Terutama sekarang ada fitur NFC-nya. Jadi buat kalian yang sering gunain si e-money ya untuk tol ataupun parkir di tempat umum, sekarang udah top up-nya lebih mudah lagi, nggak sulit gitu. Tinggal tap aja, atau mungkin kalau kalian mau gunain sebagai kunci pintu tap yang di rumah kalian itu smart home, bisa aja pakai ini. Performance ya untuk di harga segini sih masih oke lah, nggak harus standarnya di G99 karena masih cukup too good to be true. Dan jangan komplain juga ini masih gunain eMMC ya, karena ini HP spek Helio G91 itu masih gunain spek eMMC ya untuk storage-nya. Jadi mungkin itu aja pembahasan gua dari Poco M6. Silakan diskusi aja soal handphone ini di kolom komentar, like videonya kalau kalian suka, subscribe juga channel ini karena gua tahu lu belum subscribe channel ini, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, dan semua link ada di deskripsi. Dan sampai jumpa di videonya.